yaitu dinamika saja. Kalau saya lebih menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JB Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JB Irfan, tetapi yang tadi yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya, pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Sesudah termo, terbitlah Jack, biar ganteng gitu kata termonya. Men, gue lagi udah di pengadilan Surakarta, lagi bantu-bantu mantan idola gue Jokowi, men. Dulu namanya Jack, kata saksi-saksinya katanya waktu di KKN namanya Jack, namanya Pak Jack namanya. Gue lagi bantu-bantu dia nyariin ijazahnya. Ntar kalau sampai nggak ketemu ijazahnya, ternyata nggak ada, baru gue gugat pidananya ntar. Baru masuk penjara. Termol, lo kalau sampai idola lo masuk penjara, awas lo busuk-busuk ke hutan Salemba, gue tegat Salemba sama di SMA 30. Bener gak? UGM tahun berapa, lulus tahun berapa? Saya masuk di UGM itu tahun 1999 dan lulus Mei 1986. 86. Jadi KKN-nya tahun? Ya, KKN-nya tahun 1985. Itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu bulan Maret ya, Maret sampai Juli ya, yang berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah ya. Jadi sebelum tanya Ibu, kami sudah tanya 10 alumni UGM, tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Saya juga tidak mencari-cari. Ya. Saya belum cukup karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya. Yang tahu saja kalau memang kan. Ya. Ini dijelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu yang mulia, bukan di luar lain perkaranya. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai ini masih hak saya. Ya. Masih hak saya bukan? Etika, saya juga punya hak. Ini masih hak saya bukan? Mohon yang mulia, mohon interupsi keberatan. Cukup ya. Silakan keberatan. Anda tidak menuduhkan kepada saksi. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar etika. Ya. Silakan. Ya, baik. Dulu Bang Jack, hari ini kok Joko Widodo itu. Rekan-rekan semua, saya terima kasih hingga hari ini teman-teman tetap konsisten mendukung persidangan kami dan alhamdulillah dari ketiga saksi saling bersilang sengketa. 2 orang yang mengatakan katanya KKN di situ, yang satu adalah anak kandung, keterangannya sangat berbeda. Yang anak kandung mengatakan pentas seni itu tidak pakai gitar listrik, yang berpentas juga bukan Pak Jokowi itu, tetapi yang pentas warga. Dan logika saya ketika saya KKN, yang pentas itu memang warga, bukan kami yang, karena kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk soap ya. Pertama itu, jadi kejanggalan yang pertama itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, keterangan kedua saksi itu kan tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan tidak konsisten? Kalau benar dia di desa Ketoyan, tentu dia tinggal di tempatnya Pak Lurah, tentu dia tahu apal nama Bu Lurah, apal nama Pak Lurah. Bahkan ketika saya coba dengan trick and trap, pertanyaannya ada yang khusus itu kan pancingan, ternyata tidak tahu kalau ada anaknya yang cacat, dan kita konfirmasi kepada saksi cacat. Masa KKN di situ yang cacat kan pasti tahu lah, beda sendiri lah, itu orang saya bilang istimewa begitu. Dan tadi sudah disampaikan. Lalu saksi yang ketiga pun logikanya kalau dia tahu Pak Wali Kota itu dulu alumni UGM, tidak mungkin tidak foto.
kok Pak Jokowi itu orang yang humble kok, di mana-mana ada foto, bahkan hari ini masih dia ada acara wisata foto sama Bambang Saptono kok. Jadi tidak mungkin kalau saya misalkan ketemu bintang film, ini bintang film Jules Brenner bodak, saya masih minta foto. Jadi itu secara logika tidak masuk akal. Lalu dari semua saksi, meskipun mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyan, tidak satu pun bisa membuktikan apa syarat-syarat akademik, termasuk kami kan pernah KKN, punya itu buku laporan KKN yang pertama, kami juga punya sertifikat pernah KKN. Ternyata mereka tidak tahu. Kalau saya tahu, teman-teman saya dan sebagainya, dan yang paling prinsip dan sangat menentukan itu pertanyaan jebakan saya apakah Anda merasa digugat dengan gugatan CLS? Semua saksi mengatakan dirugikan dengan gugatan CLS. Jadi Anda kalau tahu, hakim itu dari awal pertanyaannya tentang itu saja, CLS. Nah ini saya balik, saya tidak tanya tentang Ketoyan, saya tanya dulu tentang CLS. Apakah UGM sudah melakukan recovery? Apakah UGM sudah melakukan hal-hal yang menguntungkan masyarakat? Dan ternyata mereka sebagai alumni merasa dirugikan dengan tidak jelasnya CLS. Dan yang pasti semua saksi mengatakan meskipun mereka mendengar pernyataan Bu Profesor Dr. Eva Amelia bahwa Pak Jokowi alumni Universitas Gadjah Mada, tetapi tidak pernah ditunjukkan. Sehingga simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ke-7. Apalagi ada istilah yang tidak dikenal, Bang Jack. Nah, ini baru lagi. Tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak sampai hari ini, ya tidak mungkin. Teman-teman saya manggil saya MT karena nama saya panjang, Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik, MT. Jadi tidak mungkin namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, 2-3 foto, 2 foto itu kreasinya Bapak polisi, ya. Kreasinya Bapak, dan tadi sangat janggal ya, masa mengenal Pak Joko Widodo mengetahui tidak pakai kacamata. Yang saksi yang kedua, ya, kita tuh Bu Johanna, kita tunjukkan fotonya, dia tidak mengenal itu Jokowi. Tidak mungkin. Saya kalau punya teman SD saja, dia sekarang misalkan jadi apa saja, saya pasti tahu. Artinya ya, optimislah doanya teman-teman, karena memang ini ditunggu oleh bangsa Indonesia. Sesungguhnya simpel saja, yang dibutuhkan negara ini adalah orang yang jujur. Kita tidak butuh orang pinter, kita tidak butuh orang hebat, kita tidak butuh orang jujur. Dan ketiga saksi meskipun menurut deskripsi mereka jujur, mereka tidak jujur kecuali saksi yang ketiga. Cuman saksi yang ketiga dia jatuh, masa foto sama Pak orang terkenal tidak ada kenang-kenangannya, tidak mungkin. Dan Pak Basir juga jatuh karena tidak mengaku. Ya. Karena beliau rumahnya di hadapan. Saksi juga menunjukkan foto bersama KKN. Nah, itu gimana responnya? Fotonya tidak ada, tadi tidak jelas kok. Dia yang tunjukkan itu hanya temennya kok, hanya temennya. Dia tidak membuktikan di depan sidang tentang pembimbing KKN siapa. Jadi begini, ini ada teori. Memang ada Joko Widodo di buku alumni 28 tahun Fakultas Kehutanan, 25 tahun Fakultas Kehutanan. Memang ada gambar Joko Widodo, tetapi kan kami nggak bodoh. Saya tutupi datanya. Dan Ibu Diwa mengatakan ini bukan Bang Jack. Kan tidak mungkin. Ini teman saya, ini saya kenal ini kenal itu. Masa mau ditutupi datanya pun saya kenal. Jadi itu ya. Jadi mau diolah dengan bahasa apapun, kuasa Tuhan tidak bisa digantikan ya. Kuasanya Gusti Allah yang ngecat Lombok tidak bisa. Hari ini kita saksi itu Bapak Belur. Ya Anda lihat aja. Kalau saya mengakui berada di satu tempat, saya tidak perlu mikir. Benar nggak? Saya ditanya, Pak Taufik kesini mau, saya Sundaan, lulus tahun berapa? Lulus tahun 77, kok 77? Karena perpanjangan setahun. Lulus SMA MP berapa? Siapa? Teman duduknya, kepala sekolahnya. Semua tahu. Masa teman KKN yang cuma dan KKN itu yang ada di situ bukan mereka, tapi namanya Maharindra, panggilannya Jindro. Jadi kami sudah pancing-pancing. Yang cewek lagi satu itu Muslim. Tadi sempat ada interupsi dan akhirnya sempat ada itu
dalam pandangan Bapak? Ya itu dinamika saja. Kalau saya lebih menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Wong kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JB Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JB Irfan, tetapi yang tadi yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Anda bilang apapun, saya nggak marah-marah begitu. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ya, ayo kita live dulu di sini. Ya, gimana tidak jujurnya saksi tadi? Sepengetahuan bapak-bapak. Ada yang bilang tadi kan ada saksi apa yang kelainan gitu, tapi nggak tahu anaknya. Lah ya kan tidak mungkin, pasti kondang. Apalagi anak yang pertama. Iya, betul kan? Jadi itulah perlunya sekolah itu benar, pengalamannya panjang. Kalau jadi pilot jam terbangnya tinggi, ya kan? Nah, jadi kalau lewat laut ya meliuk aja, tidak perlu jatuh ke laut. Ya kan? Apalagi yang tadi ketemu di kapal tadi. Ya tidak masuk akal no. Penjeneng saya bukan orang hebat. Anda ketemu saya di kapal kira-kira minta foto enggak? Iya. Ya minta foto dong. Masa seorang wali kota dan kok tidak ada komunikasi? Makanya tadi kan pertanyaan saya banyak menjebak. Salah satunya tahu siapa itu namanya Ecat meninggal dari siapa? Karena diberitahu ternyata. Loh, kalau saya teman KKN masih ada grupnya, saya masih ingat. Begitu? Salam akal waras merdeka. Ya, jadi ada hal baru nih ya untuk yang channel saya, sebutan Bang Jack baru muncul hari ini. Logika hukum saya kalau Bang Jack itu ada sejak KKN pasti panggilannya Bang Jack. Ya pasti no. Saya panggilannya MT, nggak ada teman saya manggil Taufik, nggak ada. Pak MT, Pak MT gimana Pak MT? Karena nama saya panjang toh. Jadi nggak mungkin dulu Bang Jack, hari ini kok Joko Widodo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga dimudahkan dalam menjemput rezeki sehari-hari yang melimpah berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, cukup seru sidang kemarin yang berlangsung di PN Surakarta terkait dengan sidang gugatan yang kita namakan CLS ya. Alih-alih saksi Jokowi yang dihadirkan sebanyak 3 orang ini menguatkan Jokowi, malah sebaliknya ya, dengan masuk jebakan lalu babak belur ya di persidangan. Justru ini menurut dugaan saya akan memperlemah posisi dari kubu Joko Widodo itu sendiri. Dan kemarin juga sempat terjadi semacam ada sedikit panas ya dengan pengacara dari pihak Joko Widodo, di mana Pak JP Irfan terpancing emosi karena saksi terlihat babak belur dan panik ya ketika dibahas tentang semester ganjil atau genap nih KKN ini. Kalau saya sebagai akademisi, biasanya memang KKN itu sebetulnya tergantung kebijakan institusi, apakah ganjil atau genap ya, tergantung institusinya. Hanya saja yang menjadi saya heran adalah tahun KKN dengan tahun kelulusan kok sama gitu ya. Kalau di kami itu ya KKN itu jauh ya dari ini, dan ada syarat akademis ya. Syarat akademisnya adalah raihan SKS biasanya seperti itu ya untuk KKN. Untuk kami di Fakultas Teknik yaitu menyebutnya kerja praktek. Biasanya harus ada SKS berapa yang memperboleh atau memenuhi syarat untuk melakukan kerja praktek. Begitu, belum lagi ada panggilan yang menurut keterangan ibu yang bersaksi itu hanya 4 orang kelihatannya yang memanggil Jack itu ya, memanggil Jack, Bang Jack gitu ya, Pak Jokowi ini ya. Kalau itu betul Joko Widodo yang sekarang jadi mantan presiden atau presiden ke-7 RI gitu ya. Jika itu betul, karena tadi juga ada lontaran dari Pak Taufik yang ini inline dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ya. Jadi ijazahnya asli tapi orangnya bukan itu atau palsu katanya. Apakah seperti itu? Ya kita sama sekali mungkin belum bisa menyimpulkan ya. Dan menurut pandangan saya memang kasihan juga nih ibu yang bersaksi ini ya. Kenapa demikian? Ya mereka sudah uzur ya, dipaksa untuk
mengingat bahkan grogi masuk pada kondisi yang tegang. Kasihan juga ya sebenarnya gitu ya. Sekarang bukannya Pak Jokowi datang sendiri dengan membawa ijazah asli yang dimilikinya, yang memang cuma dia yang punya ijazah itu ya gitu ya. Malah yang dimajukan adalah teman-temannya yang sudah uzur ya. Bahkan ya beberapa pihak juga menyayangkan hal ini karena sebetulnya ini 1-2 hari selesai gitu ya kasus yang seperti ini ya. Kalau memang Pak Jokowi betul adalah lulusan dari UGM gitu ya dengan bukti-bukti ya. Walaupun beberapa pengacara dari pihak Pak Jokowi itu mengatakan bahwa nanti UGM saja kuncinya gitu ya. Tapi kan tidak bisa selesai di situ. Karena publik juga sudah bisa menilai dan tidak bodoh ya. Sekarang publik sudah cerdas, bisa menilai karena sangat mungkin ketika berkuasa kan apapun bisa dilakukan ya bagi seseorang yang sedang berkuasa. Setidaknya publik menganggapnya seperti itu. Nah, sahabat, beberapa komentar di netizen terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik tadi ya, merupakan konferensi pers kemarin. Ayo Jack ke pengadilan, tunjukkan ijazahmu. Nah, iya, selesai ya, kalau memang betul ya. Tapi dengan catatan betul-betul lulusan UGM ya, asli gitu ya. Kemudian orang yang awam seperti saya, Jawa sudah paham mana ada muda pakai kacamata tebal, tuanya tidak pakai kacamata. Itu ilmu pasti. Aduh ya, saksi mukidi kalau kepepet bilang lupa atau tidak tahu. Semua berdasarkan asumsi mereka dan logika mereka. Jadi anggap sajalah hiburan, keputusan final tetap nanti pada hakim. Memang ya keputusannya pada hakim, tetapi kan tentu harus ada pembuktian secara saintifik juga ya. Karena ini terkait dengan sebuah dokumen. Nah, sahabat, kita tunggu saja ini endingnya seperti apa, karena ada satu saksi kunci yang bisa dimajukan oleh timnya Pak Taufik ini ya, yaitu koordinator KKN pada tahun 85 UGM itu ya, yaitu Pak Maharindra ya, atau Jindro ya dipanggilnya. Nah, itu saksi kunci yang nanti bisa membuka tabir semuanya gitu ya. Mudah-mudahan segera itu bisa dilakukan, karena menurut pengakuan dari temannya Pak Jokowi itu justru koordinatornya Pak Jokowi sendiri katanya kordesnya gitu ya. Walau alam ya. Jadi memang kasihanlah ya, secara umum saya merasa kasihan kepada saksi-saksi Pak Jokowi ini. Saksi-saksi KKN-nya ya. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan ini cepat tuntas ya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Ya, jaga kesehatan selalu dan selalu jaga akal waras. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.